Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mial Bonito. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Oke, coba perhatikan kalimat ini. Mobil ini akan dijual oleh pemiliknya. Kalau kita perhatikan, kalimat ini adalah bentuk kalimat pasif. Ya, kita lihat di sini ada kata-kata akan dijual. Akan dijual. Dijual itu kan kata kerja pasif. Ya, kalau kalimat kata kerja aktifnya kan menjual. Ini dijual. Tapi ini kalimat pasif yang akan dilakukan di waktu yang akan datang, kan akan dijual. Sekarang belum, tapi besok atau bulan depan atau tahun depan dan sebagainya akan dijual. Jadi ini adalah kalimat pasif dalam bentuk future atau futuro atau akan datang. Untuk membuat atau mengungkapkan kalimat-kalimat semacam ini, yaitu kalimat pasif dalam bentuk future atau yang akan datang, kita ikuti saja patternnya atau rumusannya, yaitu dengan pattern atau rumusan yang ini, yaitu sujeto itu subjek ya atau pokok kalimat, nanti diikuti dengan ser, tapi dalam bentuk futuro atau future, karena ini memang kalimat pasif dalam bentuk future nih akan, maka itu share-nya juga dalam bentuk future ya. Kemudian nanti diikuti dengan participio pasado atau past participle ya, kata kerja bentuk past participle. Nah, tadi dikatakan di sini share-nya itu dalam bentuk futuro atau future. Nah, untuk menyingkat waktu, sudah Pak Mi tuliskan, yaitu kata kerja bantu share dalam bentuk futuro atau dalam bentuk future-nya, yaitu ini. Kata kerja bantu share dalam bentuk future atau yang akan datang itu adalah sere, seras, sera, seremos, serei, seran. Sekali lagi, sere, sera, sera, seremos, serei, seran. Ini adalah bentuk future dari kata kerja bantu share. Karena ini yang akan kita pakai dalam kalimat pasif yang model ini, yaitu yang akan datang. Contohnya, ya ini tadi. Coba gimana nih kalimat ini dalam bahasa Spanyolnya? Mobil ini akan dijual oleh pemiliknya. Nah, mana subjek ini suatu subjek atau pokok kalimat? Mana pokok kalimatnya? Kalimat ini, yaitu mobil ini. Mobil ini sebagai pokok kalimat ya dalam kalimat ini. Jadi misalnya saya tulis this car ya, coche. Nah, ini artinya mobil ini sebagai subjek atau sujeto atau pokok kalimat. Kemudian akan dijual. Nah, akannya di sini kita gunakan kata kerja share, tapi dalam bentuk future-nya atau futuronya. Dalam hal ini, karena pokok kalimatnya coche, itu mobil ini, benda tunggal, maka bentuk future dari share yang kita pakai adalah yang sera ini. Sera. Ya. Sera kita pakai karena coche itu benda tunggal. Andai kata nanti pokok kalimatnya benda jamak yang lebih dari satu, maka kita pakai yang seran. Misalnya gitu ya, mobil-mobil ini nanti pakai seran ya. Tapi mobil ini satu kita pakai sera. Ini kan sere, ini kan untuk io ya. Konjugasi share dalam bentuk future, dalam bentuk yang akan datang, share ini untuk io kan sere. Seras ini untuk tu. Sera ini untuk usted, el, ella, dan boleh juga benda, non manusia, benda. Kalau benda tunggal di sini seperti ini mobil ini. Seremos itu kan untuk nosotros dan nosotras.
Sereis ini untuk bosotros dan bosotras kalian gitu ya. Dan seran ini untuk ustedes, ellos dan ellas. Seran ini juga termasuk kalau untuk benda-benda yang jamak. Nanti kalau misalnya mobil-mobil ini maka kita pakai yang seran. Tapi karena di sini pokok kalimatnya mobil ini adalah benda tunggal, maka yang kita pakai sera. Sera ini bentuk future atau bentuk akan datang dari kata kerja bantu ser. Untuk benda tunggal seperti mobil ini atau este coche. Jadi este coche, sera ini kita pakai. Kemudian diikuti dengan participio pasadonya atau bentuk past participle dari kata kerja yang bersangkutan. Dalam ini kata kerja yang bersangkutan kan ini dijual. Ini kan dari kata menjual ya. Asal katanya kan menjual, yaitu menjual itu kan vender ya. Vender. Asal kata dijual ini menjual yaitu vender. Tapi yang diperlukan bentuk past participle-nya. Waktu itu sudah kita bahas bagaimana membentuk kata kerja past participle kalau kata kerjanya berakhiran er atau berakhiran ar. Di sini vender berakhiran ir, maka akhiran yang dipakai adalah yang ido. Masih ingat ya? Jadi vender kata kerja aktifnya itu vender, kalau past participle-nya menjadi vendido ya. Karena apa? Er-nya diganti dengan ido. Jadi vendido, ido. Hasilnya vendido. Kalau vender dari menjual, vendido ini dijual sesuai dengan kalimatnya. Jadi mobil ini apa? Ese coche akan kita ungkapkan dengan ser dalam bentuk akan datangnya atau future-nya yaitu sera. Karena pokok kalimatnya tunggal. Kemudian dijual, ini kita sudah dapatkan vendido. Jadi sekarang sudah kita peroleh kalau kita baca ini este coche será vendido. Mobil ini akan dijual. Bagaimana mengatakan oleh pemiliknya? Oleh pemiliknya itu kan oleh ini kita ungkapkan dengan kata por seperti yang lampau ya. Kalau bahasa Inggris ini by gitu ya. Pemiliknya, pemilik itu dueño. Kalau laki dueña. The owner, D-nya ya, kalau dueño kan por, D-nya, D-nya adalah L untuk laki-laki. Kalau pemiliknya perempuan nanti lah. Anggap aja pemiliknya laki-laki. Atau kalau tidak ada keterangan biasanya diambil jenis yang maskulin. Jadi por el dueño. Dueño ya. Saya akan di sini di bawah supaya cukup. Por itu oleh atau by. El de. Dueño owner. Dueño. Nah. Ini oleh pemiliknya, por el dueño. Dueño itu pemilik ya, owner. Kalau perempuan dueña. Nah ini sudah. Kalau kita baca bahasa Spanyolnya, este coche será vendido por el dueño. Kalau kita tuliskan di sini menjadi este coche, mobil ini kan, este coche ya. Este coche akan kita pakai yang sera. Kita pakai yang sera. Sera akan dijual vendido. Vendido. Nah, ya. Este coche será vendido. Mobil ini akan dijual oleh pemiliknya. Por. The owner, el dueño. Nah, ini dueño. Nah, ini salah satu kalimat dalam bahasa Spanyol, selalu kalimat pasif dalam bentuk future. Itu este coche, mobil ini, será akan vendido, dijual. Por el dueño, oleh pemiliknya. Kalau secara langsung, este coche será vendido por el dueño.
Kalau pemiliknya itu kebetulan perempuan, maka kita katakan este coche será vendido por la dueña, gitu ya. L-nya menjadi la dan dueño menjadi dueña. Pemilik laki-laki el dueño, pemilik perempuan dueña. L ini adalah the ya, definite artikel the. Dalam bahasa Inggris the, bahasa Spanyol mungkin L, mungkin la, tergantung gendernya. Oke. Maaf. Nah, inilah salah satu contoh kalimat pasif dalam bentuk future. Coba kalau kita, bagaimana kalau kalimatnya, maaf ya, pokok kalimatnya kita ganti supaya menjadi jamak mungkin. Jadi ini mobilnya lebih dari satu. Jadi mobil-mobil ini mobil-mobil ini berarti kan mobilnya lebih dari satu. Tapi kalimatnya tetap yang seterusnya, mobil-mobil ini akan dijual oleh pemiliknya. Pemiliknya itu punya banyak mobil dan akan dijual sebagian, gitu ya. Jadi mobil-mobil ini boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya, karena tidak ada secara spesifik berapa jumlahnya. Jadi mobil-mobil ini. Nah, kalau pokok kalimatnya diganti jamak ini gimana? Ya, sama mengikuti ini, pattern sujeto, ser dalam bentuk futuro, dan participio pasado atau past participle. Nah, karena ini mobil-mobil ini kan menjadi este coche, ini kalau tunggal, kalau jamak, este-nya menjadi estos, gitu, ya. Coche-nya menjadi jamak, tambah s. Sorry ya, bukan di sini. Saya kan sini, estos coches. Estos coches. Sebetulnya tadi nggak usah dihapus untuk perbandingan ya. Dengan tadi kan ini este coche, mobil ini. Berarti mobilnya satu, este coche. Sekarang mobil ini diganti mobil-mobil ini, maka ini akan menjadi ini. ST-nya berubah menjadi estos karena jamak, coche-nya menjadi coches, maka estos coches. Mobil-mobil ini kan kita menggunakan share dalam bentuk future. Share dalam bentuk future untuk benda-benda jamak seperti ini yang kita adalah sharean. Ya, tadi kan sudah dijelaskan sharean ini untuk pokok kalimatnya ustedes atau ellos atau ellas, dan juga benda-benda non manusia, benda-benda yang jamak seperti ini kan jamak, estos coches, ini mobil-mobil ini kan jamak. Jadi estos coches akannya seran, kemudian dijual tetap tadi dari vendor menjadi tadi kan vendido ya, vendido sorry ya. Perdón, señores. Nah, vendido. Tetapi ingat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, vendido ini kalau ini tunggal, sedangkan ini jamak, maka ini juga menyesuaikan vendido menjadi vendidos. Bentuk jamaknya yang kita ambil karena harus menyesuaikan dengan pokok kalimatnya. Ingat, bentuk past participle-nya itu selalu harus sesuai dengan bentuk kalimat, pokok kalimat. Kalau pokok kalimatnya tunggal, dia akan tunggal, seperti vendido. Kalau pokok kalimatnya jamak, maka past participle-nya juga diambil yang bentuk jamak, yaitu vendidos. Udah. Jadi estos coches serán vendidos oleh pemiliknya kan nanti sama ya, por el dueño. Kalau ini dia udah, jadi gini lah, por el dueño. Kan kalimatnya gitu ya. Jadi estos coches, mobil-mobil ini akan seran dijual, vendidos oleh pemiliknya, por el dueño. Ya. Jadi ini kalau kita tuliskan di bawah kan gini ya. Oke, masih bisa ya. Dari itu akan jamaknya estos coches. Mudah-mudahan masih bisa dibaca di bagian bawah ini ya. Estos coches
seranya ini menjadi seran. Nah, bandido menjadi bandidos. Bandidos. Ya, oleh pemilihnya sama. Por el dueño. Nah, di sini kelihatan bagaimana ketika pokok kalimatnya tunggal, bagaimana kalau pokok kalimatnya jamak. Nah, perhatikan nih, tunggal ya, pokok kalimat yang tunggal, este coche será vendido por el dueño. Ini, este coche será vendido por el dueño. Kalau pokok kalimatnya jamak seperti estos coches seran jadi seran, yang kita pakai seran. Vendidonya menjadi vendidos. Por el dueño tidak berubah karena keterangan pelakunya itu, ya. Jadi por el dueño. Jadi ini contoh kalimat pasif dalam bentuk future atau yang akan datang atau futuro dalam bahasa Spanyolnya. Sekali lagi ya, este coche será vendido por el dueño. Mobil ini akan dijual oleh pemiliknya. Kalau estos coches serán vendidos por el dueño. Mobil-mobil ini akan dijual oleh pemiliknya. Jadi ini dua contoh kalimat pasif dalam bentuk future. Ya, jadi kita ikuti saja ini pattern atau rumusannya, yaitu sujeto atau pokok kalimat diikuti dengan ser dalam bentuk futuro atau future. Ini bentuknya sere, sera, sera, seremos, sere, seran. Participio pasado atau past participle, ingat membentuknya dengan menggunakan akhiran ado atau ido. Ado ini untuk mengganti akhiran AR, kata kerja berakhiran AR, ado. Kalau kata kerja berakhiran ER dan IR, nanti kita gunakan akhiran ido untuk menggantikan akhiran ER atau IR dari kata kerja dasarnya. Ya. Nah, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan Pak Mi. Seperti biasanya, semoga bisa diikuti dan dipahami, ya. Dan kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like, ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe, ya. Pak Mi selalu jelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe tersebut. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan bagi yang punya pertanyaan tentang bahasa Spanyol, apapun sepanjang itu mengenai bahasa Spanyol, terutama tentang pembahasan-pembahasan yang kita lakukan, silakan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selama ini semua pertanyaan dalam kolom komentar sudah Pak Mi balas atau Pak Mi jawab, ya. Jadi manfaatkan bertanya kalau kalian atau Anda mempunyai pertanyaan. Nah, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Bahasa Spanyol Pak Mi. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Muchas gracias. Hasta luego.